Aku langsung ingin memanggil Mas Fahmi di sini. Halo Mas Fahmi. Halo Azri, Oke, sudah siap Mas? insya Allah siap. Oke, Oke, pemaparan dari Mas Fahmi ini mengenai beberapa website yang perlu untuk di bookmark ya, sebagai mahasiswa Monash. Mungkin tanpa berlama-lama langsung aja, waktu dan tempat saya persilakan Mas Fahmi. Oke baik. Boleh dibantu untuk share screen-nya? Oh, oke. Ya. Oke, sambil menunggu Oh, dibantu untuk share screen, mungkin saya perkenalan kembali juga gitu ya. Nama saya Fahmi, saya di sini award di LPDP tahun 2022. LPDP-nya, tapi saya intake winter 2023 gitu. Jadi di sini pun saya baru 7 bulan. Masih baru banget ya. Mudah-mudahan pengalaman yang saya alami kemarin bisa jadi referensi teman-teman ketika nanti sampai di sini. Karena ini pun kurang lebih materinya sama dengan pre-departure briefing ketika saya akan intake di bulan Juli tahun lalu gitu. Boleh dilanjut. Oh, di sini saya mengambil jurusan atau program studi Master of Education in Digital Learning sama dengan Azri tadi sudah disebutkan juga ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama mengenai LPDP, kemudian tentang Monash Academic, dan yang ketiga adalah Monash Event. Karena di Monash University ini kita punya banyak sekali keuntungan gitu ya, perks of being Monash student gitu kalau dibandingkan dengan universitas-universitas lain yang ada di Melbourne atau Victoria gitu. Boleh dilanjut? Nah, yang pertama adalah flight ticket. Flight ticket itu kita punya dua opsi ya, teman-teman, Mas, Mbak, atau kakak-kakak semua. Kita punya dua opsi. Yang pertama adalah kita bisa memesan tiket via agennya LPDP, yaitu lewat ini, tiket uh, strip LPDP at hisstripworld.com. Di situ kita bisa minta dibantu untuk mencarikan tiket sesuai dengan preferensi kita, hari apa, misalkan jam berapa begitu. Kemudian ada juga kita bisa membeli tiket pesawat secara mandiri dengan sistem reimbursement. Nah, kalau saya pribadi kemarin memilih untuk membeli tiket secara mandiri ya menggunakan settlement all one yang pertama karena kan bisa dicairkan pertama di Indo, kedua di negara studi ya. Jadi saya memilih untuk membeli tiket secara mandiri. Kebetulan saya kemarin pakai Garuda karena saya dapat informasi bahwa ketika kita membeli tiket Garuda dan melampirkan s- student visa, kita bisa dapat diskon kalau nggak salah 10 sampai dengan 15%. Kemudian juga dapat keuntungan bagasi 10 kilogram gitu. Jadi bagasi standarnya kan 30 ya. Jadi 30 plus 10 kemudian diskon juga gitu. Nanti sesampainya di Melbourne, kita bisa mengajukan reimbursement atau penggantian dana transportasi oleh LPDP gitu. Jadi mungkin ini bisa kembali lagi ke teman-teman apakah lebih baik memesan melalui agen mitra LPDP melalui web ini, email ini maksudnya atau membeli secara mandiri gitu. Sama-sama aja sebetulnya ya. Boleh lanjut. Terima kasih. Nah, ini adalah airport pick up yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Mei begitu ya. Jadi kita nanti punya hak untuk dijemput di pick up oleh pihak Monash diantar dari airport Tullamarine Airport ke rumah kita masing-masing. Nah, tetapi yang perlu dicatat adalah teman-teman tidak bisa mendadak gitu ya. Setahu saya ada berapa hari ya maksimum konfirmasinya itu kalau nggak salah 3 hari. Tapi lebih cepat lebih baik. Once teman-teman sudah punya tanggal keberangkatan, jam flight atau jam kedatangan jam berapa, langsung saja dikonfirmasi ke web ini untuk booking kedatangan teman-teman gitu. Dan kalau tidak salah di sini juga harus mencantumkan ini ya, estimasi kedatangan. Nah, kalau bisa mungkin ketika kita datang jam 6 pagi ke Melbourne, Tullamarine International Airport, teman-teman mungkin boleh kasih spare time beberapa puluh menit ya, setengah jam atau mungkin 1 jam bahkan untuk estimasi checking di imigrasi ya, karena di situ agak lama yang tadi yang Mbak Mei juga sempat bahas tentang
declaration form tentang apa yang kita bawa, apa yang harus kita deklarasi di situ, declare. Jadi apa namanya, ketika kita ketemu airport pick up-nya, kita udah siap gitu, atau bahkan mereka tidak menunggu lama karena tidak jarang juga ada kasus yang kita mahasiswa ini tertinggal sama rombongan ini karena kita terlalu lama ditunggu oleh supir gitu ya, sehingga kita harus menggunakan apa namanya, transport lain, entah itu Didi atau mungkin public transport ya. Nah, kalau apa namanya, kalau dibandingin sama Unimel itu mereka nggak dapat ini ya, jadi kita lumayan nih gitu. Apa namanya, ada salah satu keuntungan yang bisa kita manfaatkan. Jadi silakan dimanfaatkan, isi formulirnya dengan lengkap, dengan baik, dan jangan sampai mepet-mepet waktu kedatangan gitu. Meskipun masih bulan Februari ya, ini masih Januari. Tapi pasti teman-teman sudah punya rencana ya akan berangkat tanggal berapa, sampai jam berapa gitu-gitu. Jadi lebih cepat lebih baik. Boleh dilanjutkan. Nah, selanjutnya ini masih tentang LPDP ya. Seperti yang disampaikan Mbak Mei tadi juga, kita perlu melapor diri ke peduliwni.go.id atau ke KJRI Melbourne ya. Bagaimana caranya? Yaitu adalah membuka browser, kemudian ke peduliwni.kemlu.go.id, kemudian lakukan registrasi akun. Nah, kemudian di situ teman-teman diminta untuk mengunggah atau upload beberapa dokumen ya, di antaranya adalah paspor. Nah, kalau eh, boleh saya sharingkan atau harus saya sharingkan justru ya, pengalaman saya adalah hindari membuka web peduliwni.kemlu.go.id ini menggunakan eh, browser Safari atau dari Apple atau dari eh, apa tuh namanya, iPad ya. Kalau memang teman-teman gadgetnya dari produk Apple, mungkin boleh dibuka menggunakan Google Chrome. Kenapa? Karena ini terjadi pada saya ketika saya ingin melapor diri di web peduliwni.go.id itu tidak bisa menggunakan Safari sehingga saya tidak bisa login dan mendaftarkan diri saya. Dan instruksinya adalah eh, silakan mendatangi kantor urusan ya, KJRI terdekat intinya gitu, sehingga saya harus berangkat tuh ke CBD gitu ya. Dan ternyata setelah sampai sana dia, pihak KJRI bilang bahwa memang web ini belum mendukung peramban dari Safari, baru bisa produknya Google gitu. Makanya kalau mau buka atau mendaftarkan diri boleh menggunakan Google Chrome, tidak menggunakan Safari gitu ya. Kemudian, nah, sesampainya di Melbourne ini, baiknya teman-teman bisa langsung mengajukan beberapa eh, apa namanya, account atau item-item pembiayaan yang diberikan oleh LPDP gitu ya. Karena apa? Karena eh, seiring dengan lamanya kita di sini kan kebutuhan bertambah gitu ya. Maka di antara teman-teman atau saya juga mungkin kita tidak banyak membawa cash in hand gitu ya, atau apa namanya, rupiah itu ketika dikurskan ke dalam Australian dollar kan sangat-sangat, bukan sangat ya, menjadi sedikit gitu ya. Apa namanya, ketika kita bawa 5 juta misalkan di sini kan hanya jadi $500 saja gitu. Jadi kursnya itu jadi sedikit, tetapi apa namanya, kita kan perlu membeli kebutuhan ini kebutuhan itu, seperti misalnya ketika saya adalah batch winter, mungkin saya perlu beli alat-alat penghangat, dan itu lumayan ya kalau beli dari awal gitu, karena ketika datang ke sini pertama kan saya belum tahu bahwa di sini populer untuk Facebook Marketplace, ada yang barang yang murah atau bahkan ada yang gratis, atau kalian bisa berburu juga hard habis di bulan-bulan tertentu begitu. Kemudian siapkan dokumen bukti lapor diri. Nah, lapor diri ini nanti teman-teman sebetulnya bisa mendapatkan surat keterangan intinya ya, bahwa sudah melapor di KJRI ya, apa namanya, sudah melapor diri di web peduliwni.kemlu.go.id. Tapi sebelumnya, sebelum surat itu terbit, teman-teman juga ada muncul informasi atau keterangan yang menunjukkan bahwa teman-teman sudah melapor diri. Nah, itu dua keterangan yang berbeda, tapi boleh yang pertama, yang awal, yang menunjukkan bahwa kita sudah registrasi dan melapor gitu. Kalau yang kedua itu lapor dirinya diterima begitu.
Kemudian yang kedua, buka rekening Commonwealth Bank saat masih di Indonesia. Tadi Mbak Mei juga sempat menyebutkan bahwa ada beberapa pilihan bank ya, tapi saya dan teman-teman di sini karena mungkin disarankannya Commonwealth Bank ya, jadi most of us pakainya Commonwealth Bank untuk rekening yang kita gunakan selama di Melbourne ini. Nah, untuk membuka apa namanya Commonwealth Bank ini bisa dilakukan di webnya dan bisa dilakukan selama di Indonesia. Jadi ketika sampai ke Melbourne, teman-teman bisa langsung aktivasi. Nah, untuk aktivasi itu perlu Australian SIM card atau Australian number untuk didaftarkan begitu. Jadi betul tadi yang disampaikan Mbak Mei bahwa harus runut gitu ya apa yang dibeli dulu kayak transportation card yang Maiki itu, kemudian beli SIM card, lalu rekening dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika dokumen teman-teman sudah siap, diantaranya adalah lapor diri, ya, dokumen seperti LOA, LOG, kemudian uh, boarding pass juga itu masih diperlukan untuk melapor ke beasiswa LPDP sebagai bukti bahwa kita sudah sampai di negara tujuan studi. Nah, teman-teman bisa mengajukan allowance diantaranya adalah bisa 3 atau bisa 4 ya. Yang pertama adalah settlement allowance yang kedua, betul ya, 2.800 ya karena sekarang LA-nya 2.800. Kemudian living allowance ini 8.400. 8.400 ini adalah untuk satu term. Satu term itu terdiri dari 3 bulan ya. Jadi satu kali pencairan atau satu kali pengajuan itu berlaku untuk 3 bulan ke depan. Nanti akan ada perubahan untuk teman-teman yang mendekati masa akhir studi, tapi itu masih lama. Kita tidak perlu bahas sekarang karena yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mengajukan untuk awal kita bisa settle di Melbourne ini. Kemudian living allowance dan book allowance. Book allowance itu eh, diajukan dalam kurs rupiah yaitu senilai 10 juta rupiah. Dan yang keempat adalah tiket pesawat bagi teman-teman yang kemarin atau yang sebelumnya mengajukan pembelian tiket pesawat secara mandiri gitu. Dan ini yang saya lakukan untuk tiket pesawat yaitu reimburse. Boleh dilanjut? Nah, ini oh nomor rekeningnya agak ini ya, sensornya agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya. Eh, ini adalah rekening luar negeri. Nanti teman-teman setelah sampai di sini sudah punya rekening bank, kemudian sudah diaktifasi, teman-teman bisa mendaftarkan nomor rekening teman-teman ke laman LPDP dan menunggu validasi dari LPDP gitu, yaitu dengan memasukkan alamat bank, nomor rekening, Swift code, kemudian juga BSB gitu ya, dan melampirkan buku tabungan. Karena di sini tidak menggunakan buku tabungan fisik, kalau tidak salah bisa menggunakan bukti di aplikasi gitu ya, karena di sini basisnya adalah aplikasi. Proses aktivasi rekening cukup mudah, cukup cepat, tapi pada saat itu saya juga mengalami kendala kartu ATM-nya lama datangnya gitu. Padahal untuk transaksi kita bisa menggunakan kartu ATM atau menggunakan aplikasi, sebetulnya bisa dua-duanya. Cuman karena baru datang kan di negara baru, kita juga pasti pengen secure pegang kartunya gitu. Karena di sini tadi disebutkan juga bahwa contactless ya. Jadi ketika untuk transaksi itu tidak perlu menggunakan password. Tapi kalau awal-awal banget itu kartunya perlu kita aktifasi terlebih dahulu. Nanti kartunya akan dikirim melalui pos ke alamat kita masing-masing begitu. Boleh dilanjut lagi? Agak banyak ya, jadi tolong diperhatikan karena ini yang esensial untuk menunjang keberlangsungan hidup selama di Melbourne. Nah, untuk mengajukan pencairan dana, item-item tadi diantaranya adalah book allowance, settlement allowance, dan juga reimbursement tiket ini bisa pengajuan di web ini, beasiswa LPDP Kemendikbud.go.id melalui tab pengajuan pencairan dana dan mengajukan fund request. Di sini saya memasukkan cost itemnya dana penelitian tesis. Kenapa? Karena saya mencoba untuk memilih cost item settlement kan udah nggak bisa ya karena udah diklaim gitu. Jadi ini cost itemnya nanti ada scroll down. Teman-teman juga pasti sudah pernah mencoba ya saat kemarin eh
apa ya namanya, mengajukan settlement allowance yang pertama bagi yang sudah. Kemudian currency, pilih Australian dollar, bank account, jenis pendanaan melalui bank, kemudian payment description, ini cost itemnya apa, kemudian berita bank, tanggal kedatangan, nah tanggal kedatangan teman-teman tanggal berapa, yang nanti akan dibuktikan dengan lampiran dokumen sesuai panduan. Kenapa saya di sini tulisnya lampiran dokumen sesuai panduan? Karena setiap cost item itu berbeda lampiran-lampiran yang diperlukannya, gitu ya. Contoh misalkan, settlement allowance itu membutuhkan boarding pass, tapi cost lain tidak, malah butuhnya LOG misalkan. Jadi silakan dibaca lagi bukletnya karena semuanya sudah lengkap tertera di sana. Kemudian jangan lupa untuk ini membuat form pengajuan dana beasiswa. Kalau eh, teman-teman bingung gitu ya template-nya di mana, template-nya di mana. Ini biasanya kalau saya ini bikin sendiri sih ya, tapi memang formatnya kurang lebih seperti ini. Yang mencantumkan nama kita, kemudian nama universitas, negara, living allowance atau pengajuan dana yang diajukan, nama bank, nama akun, kemudian nomor rekening dan kode-kode seperti Swift code serta BSB. Nah, sehingga nanti ini ada contoh kecil di bawah, ini adalah pengajuan yang saya lakukan pada bulan Juli tahun lalu, yaitu dana kedatangan atau settlement allowance, kemudian dana tunjangan buku atau book allowance, dan dana hidup bulanan atau living allowance. Begitu. Boleh dilanjut lagi? Oh iya, salah satu dokumen yang diperlukan juga adalah bukti lapor diri yang tadi ya, di peduli.wni.kemenlu.go.id. Nah, iya, terima kasih. Selanjutnya, kalau tadi adalah item-item yang bisa diajukan ketika teman-teman datang ke Melbourne untuk memulai studi. Nah, itu kan pengajuannya untuk 3 bulan ke depan ya. Setelah 3 bulan selesai, teman-teman pasti ya, masa nggak perlu ya, perlu biaya untuk hidup di sini selama di Melbourne. Maka kita perlu mengajukan pencairan dana terjadwal atau schedule fund. Nah, untuk mengajukan schedule fund itu, kita perlu mengajukan atau melaporkan perkembangan studi berupa laporan tiap term. Satu term itu kan 3 bulan ya, jadi eh, ini saya sudah ada 2 term karena sudah memasuki term kedua pencairan dana. Nah, yang diisi di sini adalah informasi berupa judul tesis atau disertasi yang boleh dikosongkan karena memang belum memulai research, kemudian semester atau term dilaporkan 1 dari total 4 semester. Kemudian tanggal awal itu adalah hari pertama mulai intake dan akhir semester itu adalah tanggal yang tercantum dalam LOA teman-teman. Kalau di sini saya 2025 tahun 2025 bulan Juni tanggal 30. Status akademik aktif, kemudian metode perkuliahan bisa dipilih, ada yang luring, ada yang daring, ada yang kombinasi antara daring dan tatap muka. Di sini, di Monash, kemarin saya sistem perkuliahannya adalah kombinasi antara daring dan tatap muka, gitu. Mungkin juga masih akan berlaku bagi intake yang akan datang ya, dan keberadaan saat ini ada di Australia tentunya. Boleh dilanjut? Nah, ini ada yang warna toska ini adalah tambah data ya. Ini adalah course atau mata kuliah yang dikontrak teman-teman selama 1 semester atau 1 term terakhir. Dimasukkan nama course-nya atau mata kuliahnya, kemudian di sini ada skornya jika sudah keluar begitu ya. Kemudian dimasukkan juga di sini ada SKS atau kredit, berapa SKS yang teman-teman kontrak. Kalau saya kemarin 24. Bagi data yang belum ada, ini kan term 1 saya melaporkan belum ada IPK ya, atau belum ada WAM. Jadi saya mengosongkan nih di sini. Ini karena term 1. Kalau di term 2 saya sudah melaporkan IPK-nya berapa di sini begitu. Kemudian ada file transkrip untuk diunggah, ada upload progres penelitian, ini masih belum karena belum mulai research. Kemudian upload KRS. KRS ini adalah bukti screenshot atau screen capture ketika kita sudah mengontrak course yang kita kontrak di semester pertama gitu. Kemudian ada upload GPA sebelum konversi.
Nah, ada SKMA atau Surat Keterangan Mahasiswa Aktif. Ini sempat bingung ya saya kenapa, karena di sini kan apa SKMA, masa ke Monash minta SKMA gitu ya. Itu kan sangat Indonesia sekali gitu, tapi bisa dilampirkan menggunakan bukti enrollment atau kita sudah mengontrak mata kuliah gitu, sehingga menunjukkan bahwa kita aktif sebagai mahasiswa dan melakukan perkuliahan secara aktif. Nanti di slide selanjutnya akan saya contohkan. Lanjut lagi. Nah, ini adalah deskripsi untuk term yang sudah dijalani. Ini pure yang saya tuliskan dalam laporan perkembangan studi LPDP saya, yaitu saya mengontrak mata kuliah A, B, C, kemudian bagaimana apa yang saya lakukan dalam course tersebut. Karena di sini ada minimal karakternya ya. Ada minimal karakternya, bukan maksimal karakter tapi minimal. Sehingga boleh dicantumkan di sini deskripsi untuk term yang sedang dijalani, baik kegiatan akademik maupun non-akademik. Kemudian di sini apakah ada permasalahan terkait kemampuan bahasa Inggris, kemudian gangguan kesehatan bisa dilaporkan di sini. Nah, di sini juga ada pernyataan apakah kamu menilai bahwa diri kamu mampu untuk menjalankan masa studi dan tepat waktu gitu. Kemudian rencana yang akan dilakukan pada term berikutnya sama juga nanti bisa diuraikan di situ. Boleh dilanjut? Nah, student email ini adalah uh, email yang akan digunakan oleh teman-teman selama perkuliahan di Monash untuk apa ya namanya mengakses web kampus begitu ya. Nanti domainnya adalah @monash.student.edu gitu. Jadi itu bisa dilihat atau diikuti melalui step-step yang terdapat di web ini, boleh di screenshot kalau perlu begitu ya. Dan teman-teman perlu menginstal atau mengunduh aplikasi Okta Verify ini. Ini adalah aplikasi untuk memverifikasi ini ya, authentication verification untuk membuka aplikasi-aplikasi Monash seperti misalnya Monash Study, Moodle, kemudian juga My Monash App dan lain sebagainya. Sehingga setiap login itu harus diverifikasi bahwa yang membuka adalah teman-teman begitu. Ini Okta Verify bisa diinstal di App Store maupun Google Play Store. Boleh dilanjut? Selanjutnya, nah ini dia yang agak penting dan banyak itemnya. Boleh diperhatikan ya teman-teman. Ini adalah web WES atau WES. Di sini saya sudah memberikan tanda-tanda yang saya kasih dot warna merah gitu ya untuk poin-poin penting. Kita mulai dari yang warna biru di sini. Di sini ada course progression. Nah, course progression itu nanti digunakan atau dipakai nanti ketika teman-teman melaporkan eh untuk mengajukan perkembangan studi teman-teman gitu ya, karena di situ nanti hasilnya menunjukkan mata kuliah yang diampu dan nilainya juga gitu. Kemudian di sini di bawahnya ada allocate plus atau class allocation. Ketika mengontrak mata kuliah, teman-teman nanti diminta untuk memasukkan mata kuliah itu ke dalam sebuah timetable dan itu teman-teman bisa mengatur jadwal kuliah sendiri. Maksudnya adalah dalam hari Senin sampai hari Jumat begitu ya, teman-teman bisa prefer mata kuliah ini inginnya di hari Selasa siang misalkan atau hari Jumat pagi, apalagi mungkin teman-teman yang Muslim laki-laki gitu kan mungkin kita perlu mengalokasikan untuk Jumatan agar waktunya pas gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang putih di sini ada enrollment, re-enrollment. Itu teman-teman bisa gunakan untuk mengontrak mata kuliah yang akan dikontrak pada semester tersebut yang akan dijalani begitu ya. Nah, sebelum kita mengontrak mata kuliah, teman-teman harus melihat course map yang tersedia di webnya monash.edu. Di situ ada course mapnya sesuai dengan prodi teman-teman ya, apa yang harus di-enroll atau apa yang harus dikontrak. Kemudian ketika memasuki semester 2 mungkin teman-teman ada juga election course atau mata kuliah pilihan gitu ya. Nanti silakan dibaca course map-nya karena
di awal-awal mungkin akan bingung ya, saya harus ngontrak mata kuliah apa saja ya gitu, karena mungkin ada yang compulsory, ada yang tidak compulsory, atau ada yang election begitu. Kemudian ke bawah di sini ada student services yang saya kasih dot merah. Submit your photo for an ID card. Di situ teman-teman bisa mengajukan atau mengupload foto yang bisa digunakan untuk mencetak student ID card ya. Bisa diupload di situ. Silakan menggunakan foto terbaik ya, nggak harus formal. Tapi biasanya mereka juga akan mengkoreksi jika fotonya terlalu zoom in atau terlalu zoom out, karena saya juga mengalami hal serupa gitu, karena untuk student ID card. Kemudian di sini ada course progression yang tadi di sini ada unofficial academic record. Di sini juga sama, kita memerlukan unofficial academic record untuk dilampirkan ke dalam pengajuan eh, cost item yang terdapat di LPDP gitu, untuk menunjukkan bahwa kita sudah selesai term 1 misalkan, atau term 2, atau bahkan 1 semester, dan hasil GPA-nya berapa, atau WAM-nya berapa gitu. Di sini di unofficial academic record. Boleh dilanjut lagi. Nah, di web WES ini, WES aja ya, WES sebetulnya. Di sini ada beberapa item yang perlu teman-teman penuhi atau lengkapi. Yang pertama adalah informasi ya mengenai postal address, emergency contact details, mailing name format. Di sini mengisi identitas berupa alamat di Melbourne, kontak emergency, kemudian juga dan lain sebagainya ya. Kalau teman-teman tinggal dengan housemate, mungkin bisa saling menjadikan housemate-nya adalah kontak emergency gitu, nomor Australia dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini ada Monash Compulsory Modules. Monash Compulsory Modules ini terdiri dari 3 item ya. Yang pertama adalah Respect at Monash, karena di sini adalah negara liberal ya, banyak sekali kultur yang perlu kita pelajari tentang bagaimana mensikapi kultur A, kultur B, kemudian juga budaya-budaya tertentu. Salah satunya adalah eh, interaksi sesama jenis, interaksi lawan jenis. Di situ lengkap dan sangat-sangat informatif menurut saya. Di sini boleh dilengkapi karena cukup banyak ya. Ada yang tidak bisa, bukan cerpen ya, yang apa namanya, bukan cerpen yang habis dalam satu kali duduk. Ini bisa dicicil karena cukup banyak. Kemudian Introduction to Academic Integrity, tentang budaya apa tuh namanya, contek menyontek, plagiarism, itu juga sangat informatif. Yang ketiga adalah tentang Indigenous Australian Voice, bagaimana kita eh, menghargai hak-hak Indigenous people, kemudian juga bagaimana kita menyikapi Indigenous people yang ada di Australia, karena kita ada di tanahnya Wurundjeri Tribes. Hafal ya. Kemudian ada enrollment questionnaire, ini bisa diisi aja tentang citizenship status. Di sini berkaitan dengan subclass visa kita ya, subclass visa 500, bahwa kita adalah visa, kemudian residensi, kita adalah eh international student with Australian visa, gitulah intinya. Kemudian ada unique student identifier, ini bisa diisi oleh teman-teman atau kakak-kakak setelah sampai di Australia. Kalau teman-teman mencoba mengisi ini di Indonesia, saya juga pernah mencobanya, tidak bisa ya. Ini perlu diisi karena ketika ingin mengenroll pada semester berikutnya ini harus sudah terisi si USI ini ya, USI. Jadi boleh diisi setelah sampai di Australia. Boleh dilanjut. Nah, ini adalah contoh enrollment yang dilakukan oleh saya melalui Web Enrollment System atau WES tadi. Di sini nanti kita memilih mata kuliah apa saja atau course apa saja yang perlu dipilih sesuai dengan course map yang tersedia melalui monash.edu itu ya. Iya, monash.edu kalau saya ya. Di sini ada beberapa eh, apa namanya, mata kuliah ya. Ini adalah mata kuliah yang saya enroll atau saya kontrak untuk semester 1 di 2024 dan semester 2 2024. Karena sekali ngontrak kita diminta untuk mengontrak 1 tahun penuh ya teman-teman. Nah, setelah mengontrak ini nanti ada alokasi khusus untuk diminta mengalokasi waktu tadi yang allocate plus ini nih. Allocate plus class allocation itu dilakukan setelah enrollment. Nanti ada range waktu khusus yang diinstruksikan oleh Monash begitu.
Kalau misalkan allocate plusnya kelewat, kita tidak milih jadwal, gimana? Nanti akan dipilihkan randomly oleh sistem. Kalau tidak salah, sepemahaman saya kayak gitu ya. Nah, di sini sebelum mengontrak, teman-teman bisa membaca course map atau handbook yang ada di Monash Web sesuai dengan program studi teman-teman. Apa yang harus dikontrak, apa yang menjadi mata kuliah pilihan gitu. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini adalah bentuk dari Allocate Plus. Ini saya mencoba untuk Allocate Plus, tapi karena belum range waktu yang ditetapkan, sehingga saya belum bisa memilih ya. Nanti teman-teman di sini bisa memasukkan saja mata kuliah yang di bawah warna hijau, oranye, merah ini ke dalam timetable gitu. Dan apa namanya, diatur jadwalnya sesuai dengan eh, preference teman-teman. Kalau di sini apa namanya, ada tips ya, mungkin bagi yang muslim mempertimbangkan jadwal sholat, atau ketika nanti mendekati winter juga bisa disesuaikan karena mungkin perbedaan waktu sholat dan matahari terbenam gitu ya. Kalau sekarang kan masih summer, matahari terbenam jam 9 kurang 15 menitan ya. Kalau waktu winter itu setengah 6 udah gelap gitu. Jadi mungkin itu bisa disesuaikan. Nah, ada juga kalau dari Salindianya April tahun lalu itu, salah satu tipsnya adalah ketika mengalokasikan mata kuliah, teman-teman juga bisa considerating ini program student welfare ya, yang free groceries, free lunch, dan lain sebagainya, itu biasanya diselenggarakan hari Selasa, Rabu, uh, di siang hari biasanya. Jadi teman-teman mungkin biar kebagian free groceries, mungkin menghindari memasukkan jadwal mata kuliah di jam-jam tertentu. Tapi mudah-mudahan masih ada ya program itu. Soalnya setahu saya diganti programnya. Sejahteralah kita kuliah di Monash ya. Lanjut. Nah, ini adalah Monash Study App. Ini adalah aplikasi yang teman-teman bisa gunakan untuk menjalani perkuliahan selama 1 semester. Kenapa? Karena selain tadi sudah enrollment, sudah allocate plus, Monash Study App ini juga nanti akan berfungsi sebagai reminder atau berfungsi sebagai guide teman-teman ya tentang kuliah apa saja yang harus dijalani dalam 1 minggu ke depan. Seperti misalnya hari ini kuliah jam segini, jam 9 misalkan di ruang berapa, lantai berapa, itu tuh ada di sini dan bisa di synchronize ke Google Calendar begitu. Jadi sangat-sangat membantu ya. Kemudian di sini ada campus maps karena Monash itu cukup luas ya. Bagi awal-awal tentunya kita perlu navigator gitu ya. Gedung ini kemana ya, gedung ini kemana, untuk mencari perpustakaan misalkan ya, karena perpustakaan tidak hanya Sir Lewis Matheson tapi juga ada Hargrave, betul nggak? Betul ya. Nah, kemudian ada result nanti ketika 1 semesternya sudah selesai, resultnya juga akan keluar di sini dan bisa digunakan untuk top up MPAS. Nah, berkaitan dengan MPAS atau Student ID Card, Student ID Card itu sekarang sudah disarankan untuk bentuknya itu digital ya, jadi bisa diakses via Monas tadi, atau teman-teman juga kalau nggak salah ada deh di web Monas itu, nanti teman-teman perlu menginstal aplikasi banking gitu namanya e-Transact warna merah, itu digunakan untuk top up karena MPAS ini atau Student ID Card ini bisa kita gunakan untuk pembiayaan, pembiayaan berat banget ya, untuk bayar-bayar seperti misalnya ngeprint atau fotokopi di kampus ya, di fakultas atau di perpustakaan, itu bayarnya di sini. Jadi, nah di sini makanya ada MPAS account balance, ada contohnya ada $10 ya, karena kita nanti bayar sendiri dan itu cukup murah ya kalau menurut saya, kita ngeprint dengan di sini gitu dengan harga yang kalau hitungannya masih hitungan sen saja. Boleh dilanjut lagi? Nah, selanjutnya adalah Monash Moodle. eh Moodle ini adalah LMS ya kalau bahasa kita ya, LMS untuk perkuliahan teman-teman. Nanti semua perkuliahan itu diarahkan menggunakan Moodle ini. Di dalamnya adalah ada mata kuliah yang kita enroll, yang kita kontrak. eh,
berisi tentunya tugas-tugas, kemudian juga informasi tugas, eh, kuis-kuis mingguan, kemudian juga perkuliahan, PowerPoint, slide PowerPoint perkuliahan juga dimuat di sini ya per week karena di sini kan hitungannya per week ya dari week 1 sampai dengan week 12 ya kalau nggak salah. Jadi nanti di sini bisa diakses. Kemudian ini adalah contoh dari yang saya enroll semester sebelumnya ada 2 unit. Bagi yang education mungkin ini ada sama juga ya. Kemudian di sini ada IFOEGSLH ini adalah Learning Hub untuk Graduate Student Education ya, untuk Master of Education. Di sini ada opsi untuk ikut Learning Hub namanya. Di sana lebih ke workshop mingguan setiap hari Jumat dan itu sangat-sangat eh, sangat-sangat bermanfaat untuk mempelajari bagaimana navigate Monash Moodle ini juga, kemudian juga bagaimana mengakses library, bagaimana mengakses jurnal di web-web tertentu atau website tertentu ya, jurnal-jurnal tertentu, apa yang gratis, apa yang bisa kita request ke perpus dan lain sebagainya. Kemudian ini ada Academic Language Resources Bank. Boleh dilanjut, April? Iya, terima kasih. Nah, Academic Language Resource Bank ini adalah apa namanya tab atau laman yang sangat berfungsi karena di sini isinya adalah apa ya modul-modul mengenai ada ya tentang bahasa Inggris. Maksudnya bahasa Inggris ini adalah literation and apa tuh namanya? Literasi dan numerasi ya, literasi and numerasi, kemudian juga bagaimana citation, bagaimana citing yang betul, kemudian juga di sini ada practice Turnitin assessment karena semua tugas yang nggak semua sih. Kebanyakan tugas yang kita upload itu perlu melewati cek Turnitin. Kalau kemarin itu peraturannya harus below 15% ya, harus di bawah 15% gitu. Jadi di sini teman-teman bisa praktis Turnitin assignment, bisa diupload di sini untuk mengecek Turnitin dan harus dicek sebelum diupload atau di 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 upload tugasnya gitu ya. Begitu. Kemudian ada English language use. Di sini ada banyak sekali modul-modul mengenai bahasa Inggris tentang eh, literasi dan numerasi sangat-sangat lengkap. Dan juga di sini ada ini apa namanya workshop resources. Jadi teman-teman bisa booking workshop yang diselenggarakan oleh Monash dan itu isinya tentang perkuliahan, tentang latihan presentasi, bagaimana membuat poster dan lain sebagainya. Mungkin ini berlaku bagi program studi yang lain juga ya. Boleh dilanjut? Nah, library. Library Monash ini kita banyak sekali mendapatkan akses gratis ke jurnal-jurnal internasional tentunya ya. Karena mungkin sebagian universitas tidak punya akses tersebut sehingga kalau misalkan teman-teman mencari jurnal tertentu di web tertentu itu boleh dicek dulu nih di Monash di sini karena nanti setelah dicari di sini kan dicarinya itu bisa based on database ya kayak misalkan economic atau education atau apa gitu. Dicek dulu apakah kita punya free access karena nanti bisa diautentikasi bahwa kita sebagai Monash student nanti dapat free access. Tapi ada juga sih beberapa jurnal yang tidak free access gitu. Tapi kalau misalkan ada sumber atau jurnal atau buku bahkan yang kita perlu pinjam khususnya e-book itu kita bisa booking via Monash Library ini sehingga nanti librarian Monash itu bisa mencarikan buku itu untuk kita gitu. Nanti mereka yang nyariin, nanti kita tinggal akses. Free software. Nah, di Monash ini kita juga bisa menghubungi Monash Connect ya. Monash Connect itu adanya di kampus center. Kita bisa mengakses atau mendapatkan beberapa fasilitas berupa free software. Baik itu di handphone atau di MacBook atau di Windows-nya teman-teman. Boleh datangin ke Monash Connect atau bisa juga dibantu, dipandu melalui em, email atau meeting ya kalau tidak salah. Kalau saya sebetulnya belum pernah mencoba layanan free software ini karena saya juga education ya, saya belum memerlukan software-software tertentu seperti mungkin anak engineering atau apa namanya math atau art mungkin ya. Jadi saya belum mengakses ini, tapi coba dihubungi ke Monas Connect di sana nanti diarahkan
apa saja yang harus diambil prosedurnya begitu. Tapi yang jelas intinya adalah kita punya fasilitas berupa free software yang kalau kita beli sendiri mungkin kan mahal ya, seperti Microsoft 365 misalkan dan lain sebagainya. Next. Nah, orientation. Ini juga saya mencoba untuk menunjukkan orientation yang akan teman-teman jalani, namanya OWIC ya. Orientation Week itu biasanya seminggu sebelum intake studi. Kita kan nanti akan mulai itu tanggal 26 Februari ya. Mungkin ini OWIC ini akan dimulai pada tanggal 20 mungkin ya, 20 Februari. Nah, caranya adalah teman-teman masuk ke web www.monash.edu/orientation. Di sana teman-teman bisa book dan harus book ya. Kalau saya sarankan di book, nanti ada session-session tertentu, ada bentuknya seminar atau workshop, ada yang eh, campus tour, ada yang berupa free lunch, ada yang berupa arcade, ada yang games dan lain sebagainya. Itu benar-benar lengkap, benar-benar semuanya ada di sana. Bahkan tidak sedikit booth-booth yang mereka sediakan itu menyediakan juga freebies kayak souvenir-souvenir topi, sweater, ada notebook, keychain, makanan, dan lain sebagainya. Jadi silakan di-book sebanyak-banyaknya, karena kan kita belum mulai juga perkuliahannya ya. Seminggu itu fullin aja ikut OWIC, karena OWIC juga selain dikhususkan untuk mahasiswa baru yang intake di batch tersebut, saya juga bisa ikutan lagi gitu. Boleh dibuka nanti webnya. Nah, kemudian ada Discover Melbourne. Ini adalah salah satu perks of Monash Student ya. Kita punya eh, fasilitas untuk menjelajahi tourist attraction atau spot-spot yang terkenal di Monash atau di Melbourne gitu ya, di Victoria ini. Seperti contohnya ini adalah Evening at Luna Park, ini di St. Kilda ya. Kemudian ada Mumba Festival, kemudian juga ada Mornington Peninsula Day Trip, ada juga visiting Werribee Zoo, ada exhibition Royal Exhibition Royal Exhibition Building, kok Royal Wedding ya, ingatnya ini Prince of Brunei. Kemudian ada juga Sea Life, kemudian juga ada The Loom, banyak sekali apa namanya tur-tur dan itu gratis, tapi kita perlu registrasi di sini. Ini udah kayak war tiket konser ya, kadang-kadang udah kayak mengalahkan tiket konsernya Coldplay atau band-band atau penyanyi yang terkenal, karena memang tidak semuanya bisa dapat ini karena kuotanya terbatas setiap bulannya dan itu berganti. Ada paving Billy dan lain sebagainya. Ini boleh dibuka di web ini ya, www.monash.edu/students/support/international events. Itu di sana teman-teman bisa ikut program-programnya gratis. Kemudian kita setelah ikut free event ini berhak mendapatkan berhak mendapatkan gift bag. Gift bag itu isinya biasanya ya ada Mikey card dengan isi saldo $50, lumayan ya. Kemudian ada boneka kanguru. Nggak usah dilihatin ya, nanti teman-teman dapat sendiri. Kemudian ada ya beberapa buklet gitu ya, dan tote bag. Seru banget, mudah-mudahan nanti ketika teman-teman sudah sampai ke Melbourne harus banget dicoba karena kita pasti studi itu kan memang banyak tantangannya ya begitu. Apalagi di sini apa namanya kultur akademiknya berbeda, sistemnya berbeda, kita juga perlu refreshing. Nah, inilah sarana yang kita bisa gunakan untuk refreshing biar jalan-jalan terus gitu. Biar jalan-jalan terus karena gratis difasilitasi oleh kampus, bahkan beberapa di antaranya disediakan shuttle karena lokasinya jauh ya, seperti Werribee Zoo misalkan itu ada shuttle nanti dari titik kumpul di Monash berangkat nanti balik lagi gitu. Karena kalau kita berangkat sendiri bayar ongkos dong gitu ya. Free semua itu Kak, iya free. Bahkan ada namanya apa ya, Arky Brother di Chadstone Shopping Center itu arcade game kalau kita apa ya kalau di Indonesia time zone mungkin ya. Terus itu tuh dapat lunch juga gitu-gitu bener-bener banyak banget deh. Boleh dilanjut kayaknya sudah selesai ya. Nah, sudah selesai teman-teman. Terima kasih banyak untuk
atensinya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Maaf kalau aku kebanyakan bercanda ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai pengajuan dana, item apa saja, dokumen yang harus disiapkan, bagaimana ketika sudah sampai ke Melbourne, apa saja yang harus dibeli, apa saja yang harus diurus, apa saja yang harus di booking dari jauh-jauh hari, itu bisa dilakukan dari sekarang karena banyak di antara kita, termasuk saya, ini adalah pertama kali saya ke Melbourne, ke Australia gitu, sehingga semuanya lebih baik jika dipersiapkan dengan matang gitu. Terima kasih, kembali lagi ke Azri. Oke, terima kasih Mas Fahmi untuk penjelasannya lengkap banget sih ini kayak kuliah 3 SKS. Apa kredit, kredit 3 kredit. Mmm, dari mulai beasiswa, tadi aku setuju banget sama Mas Fahmi, perlu dibaca terutama berita-berita yang ada di websitenya LPDP, karena semua info ada di situ mengenai tunjangan, buku, kemudian LA terbaru, bagaimana pengajuannya. Dan jangan lupa untuk sering-sering, jangan lupa untuk sering-sering setiap tanggal 15 ya maksudnya, per 3 bulan itu untuk, update apa namanya, progres perkembangan studi gitu. Jadi biar nanti LA-nya lancar ya. Gitu. Mungkin langsung aja beberapa pertanyaan nih Mas Fahmi, mengenai, terutama allocate ya, karena bentar lagi kita bakal ngisi allocate. Pertanyaan di sini tadi ada beberapa yang nanya, tentang allocate itu preferensinya untuk nyusun preferensinya itu gimana sih caranya? Kemudian ada juga yang minta boleh nggak Kak apa namanya, didemonstrasiin gimana cara pengisian preferensinya, walaupun nanti juga bakal, apa namanya, ngisi sendiri gitu. Kira-kira cukup nggak ya Kak April waktunya kalau di-share screen gitu untuk Hmm, diperagain? ini mau dipraktekin apa dijawab dulu aja, coba aku cariin webnya Tapi juga aku itu yang saya masukkan di Salindia itu adalah Web Allocate Plus terbaru sih sepertinya belum bisa untuk diallocate karena Mm-mm. mungkin belum masuk waktunya ya. Ya Ah, ya oke. belum. Iya, Besok Senin udah mulai allocate. Jadi nanti teman-teman Senin ya, ya. lusa. Mm-mm. Iya, Oh iya, lusa. jadi intinya seperti kita bikin jadwal, gimana ya? Seperti kita bikin jadwal belajar sendiri ya, karena itu kita bisa meletakkan eh, jam kuliah kita itu sesuai dengan yang disediakan range-nya. Misalkan mata kuliah, aduh, gimana ya ngasih contohnya? Misalkan mata kuliah Education Research. Nah, itu Education Research itu bisa kita alokasikan di hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 9 sampai jam 16 misalkan. Nah, kita tinggal masukkan saja alokasi. Oh, kayaknya aku pengen di hari Senin aja deh biar semangat gitu. Karena kan kalau hari Senin udah libur kayaknya masa hari Senin libur sih gitu. Di mindset kita kan hari Senin kan libur, di mindset kita kan orang Indonesia hari Senin kan harus sibuk dan memulai pekan gitu ya. Kalau hari Senin udah nggak ada aktivitas, aduh kayaknya kesananya ngoyo gitu. Tapi kayaknya aku mulai hari Selasa gitu. Nah, itu boleh diatur atau misalkan teman-teman bisa kan misalkan mengontrak 4 unit, misalkan ada yang sudah 4. Mungkin bisa diatur, saya mau selang sehari atau sehari ada 1 unit biar tiap hari ke kampus, misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan dari 4 unit, saya hanya memasukkan di 2 hari saja, Senin dan Kamis misalkan ya, biar hari Selasa, Rabu, Jumatnya mungkin bisa free time dan mungkin bisa mengerjakan tugas. Gitu sih preferensinya karena apa ya namanya, perkuliahan kan di sini gimana unitnya ya. Jadi ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah, ada yang 2 jam gitu ya, itu berbeda-beda. Mungkin itu sih karena di master, mungkin apalagi di PhD ya, itu sebetulnya waktunya kan banyak sekali waktu yang bisa kita manfaatkan, atau dalam arti lain banyak sekali waktu luang. Makanya itu kembali lagi ke preferensi kita, bagaimana kita mengisi waktu perkuliahan dalam 1 minggu itu gimana gitu. Apakah ingin dibikin padat dalam 1 hari, apakah ingin dibuat ada hari kosongnya gitu, karena pertimbangannya adalah mungkin kalau dipadatkan dalam 1 hari, nanti ketika ada deadline tugas itu harus selesai semuanya dalam 1 hari, bener nggak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mata kuliah A hari Senin, mata kuliah B hari Jumat, berarti ketika ada tugas deadline, berarti yang satu harus selesai hari Jumat, yang satu harus selesai hari Senin. Jadi ada
ada beberapa hari yang kita bisa memoles tugas itu kembali. Gitu sih kalau pengalaman aku. Oke, siap. Berarti ini semacam preferensi itu balik lagi ke individunya ya, kebutuhan, disesuaikan dengan Betul. kebutuhan masing-masing gitu. Kalau dibilang self study, apakah beneran self study? Karena kan Monash juga menyediakan jadwal-jadwal kan. Tinggal kita Iya, susun aja kan ya. Kalau iya. self study mungkin lebih ke yang online on time. Mungkin bisa dijelaskan Mas Fahmi sedikit tentang ada online on time sama ada yang langsung on campus itu gimana? Oh iya. Ada 3 ya, ada online on time, ada online real time, ada on campus. Kalau online on time itu sebetulnya memang masuk ke dalam Allocate Plus ya, masuk ke dalam jadwal. Tapi sebetulnya online on time itu adalah tidak ada perkuliahan tatap muka, tidak ada perkuliahan secara meeting via Zoom juga. Jadi itu mungkin apa ya tujuannya? Biar teman-teman belajar aja gitu. Karena di sini baiknya sebelum kita masuk ke perkuliahan tatap muka kita membaca jurnal-jurnal atau sumber-sumber yang diberikan oleh lecturer, oleh dosen gitu. Sehingga ketika kita masuk kelas nggak ngangong banget ya gitu. Sehingga kita punya pengetahuan dasar itu sih. Kemudian ada online real time. Online real time itu adalah perkuliahan secara Zoom seperti ini. Biasanya dijadwalkan 1 minggu sekali mungkin ya, atau tergantung dengan dosennya. Dan ada on campus. Kalau on campus itu artinya adalah perkuliahan tatap muka. Kita datang ke kampus, kayak kelas perkuliahan biasa ya. Durasinya tergantung dengan kreditnya dan di sana kita belajar seperti biasa untuk menerima pelajaran, menerima materi dari lecture begitu. Oke, mantap. Apa namanya? Semoga clear ya untuk yang 3 macam kelas di allocate. Nanti langsung aja mungkin ketika nanti sudah dibuka di tanggal 15 ya, kalau tidak salah, nanti bisa langsung coba-coba. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh langsung keluar pertanyaannya ke grup aja, jadi biar sama-sama terbantu gitu. Nah, ini yang juga nggak kalah penting, mungkin sedikit satu lagi ya pertanyaan sebelum mungkin aku lempar ke teman-teman yang mau on mic. Tentang perubahan apa namanya unit. Jadi kalau bisa nggak sih unit itu diubah ketika sudah keluar transaction number-nya dan sudah enrolled gitu. Dan apakah ada deadline-nya? Kalau untuk merubah unit yang sudah enroll, saya belum ada pengalaman ke sana ya. Ajri mungkin boleh dijawab, ada yang apa namanya dijawab yang sudah mengalami hal tersebut gitu. Kalau saya kebetulan change course kebetulan ya. Oke, Mbak Mei mungkin mau menjawab yang tadi Punten mengenai Mbak change Azri course. yang Ya, bagaimana? mengenai apa namanya mengubah unit yang sudah enrolled dan sudah keluar transaction number-nya. Kira-kira kalau misalnya mau pindah unit itu masih bisa atau tidak ketika sudah keluar transaction number dan kalau misalnya bisa biasanya ada deadline-nya atau tidak. Oke. Unit ini course kan ya, bukan pindah jurusan kan ya. Unit Bukan ya, courses unit ya. ya. Aku pernah nih waktu S2, jadi tuh kan kita milih ya, milih courses. Nah, ketika bahkan itu saya sudah masuk kelasnya, Mbak Azri. Masuk ke kelasnya minggu pertama, kan di situ dijelaskan kan ekspektasi kita apa yang akan disampaikan oleh dosennya apa, detailnya seperti apa. Dan ketika saya lihat, saya nggak cocok nih, ini nggak sesuai yang saya butuhkan. Jadi itu minggu pertama itu ada yang namanya census date apa-apa. Jadi ada week di mana kita bisa discontinue from that course, lalu ganti ke course yang selanjutnya itu ada namanya census date apa ya? Itu ada batasannya. Jadi nanti diumumkan tuh di email terus. Jadi kita bisa drop out atau ganti unit pada waktu-waktu tersebut. Nanti ada namanya itu. Bisa. Dan tapi itu ada batasannya. Gitu. Gitu Mbak Oke. Asya. Semoga Jadi tidak bisa. ada masalah ya kalau misalnya mau change unit selama mungkin belum ada apa namanya penutupan Belum lewat allocate census belum date. lewat. Iya. Oke, siap. Betul. Oke, terima kasih Mbak Mei dan Mas Fahmi untuk jawaban-jawabannya. Tapi mungkin karena kita masih ada sedikit waktu lagi ya, sekitar berapa menit dari panitia? Sekitar 10 menitan mungkin masih. 10 menit. 10. Oke, 10 menitan mungkin sebelum aku rangkum pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya, aku mau ngasih kesempatan dulu buat teman-teman yang mau
bertanya langsung nih kepada Mas Fahmi ataupun kepada Mbak Mei, boleh open mic-nya atau ya raise your hand, open mic, open cam juga kalau memungkinkan. Silakan. Boleh mungkin yang pertanyaan tadi belum kejawab teman-teman dan mau ditanyain karena chatnya banyak banget. Mungkin mau ditanyain ulang dan belum jelas kepada Mbak Mei dan juga Kak Fahmi. Saya Estu mau tanya, Kak. Iya, silakan Kak Estu. Oke, saya mau nanya ke Kak Mei yang tadi menjelaskan tentang akomodasi. Jadi itu kan beberapa hari lalu sebenarnya ada seminar atau webinar dari Monash tentang briefing pre-arrival gitu ya, Kak. Nah, terus di situ tuh direkomendasikan bahwa ketika kita nanti datang ke Australia, itu pertama kita pakai temporary accommodation dulu, baru nanti di sana waktu kita udah di Australia baru nyari untuk permanent accommodation. Nah, cuma kita tuh ada kekhawatiran karena kan saya tuh dapat insight dari agent saya, kemudian dari teman-teman yang lain tuh kalau nyari accommodation di Australia itu is not easy itu, persaingan ketat dan sebagainya gitu kan. Ada kekhawatiran kalau misalnya kita baru nyari nanti once di Australia nggak dapet tempat terus kita ngempel gimana gitu. Kan agak takut ya, Kak, ya. Nah, jadi, sebaiknya gimana ya, Kak? Jadi aku juga saat ini lagi, coba inspeksi untuk, akomodasi, tapi masih bingung nih apakah ini akan dijadikan tempo atau permanen gitu. Kan aku mikir, kan ada jasa inspeksi juga nih dari LPDP Monash, apakah dengan inspeksi yang diwakilkan itu bisa jadi solusi untuk kita, ya udahlah lewat inspeksi ini, bisa ensure bahwa, akomodasi yang kita lihat secara online itu bisa oke lah untuk permanen accommodation atau memang harus kita sendiri datang ke accommodation itu waktu nanti ketika udah sampai di Australia gitu, Kak. Rekomendasinya seperti apa gitu? Thank you. Oke, terima kasih Kak Estu. Langsung dijawab aja, Mbak Mei. Baik, Mbak Azri. Terima kasih Mbak Estu untuk pertanyaannya. Jadi ini pertama saya validasi ya. Benar Mbak Estu, itu emang the most frustrating itu kita harus merasakan kekhawatiran itu. Tapi memang itu challenging, tapi kita insya Allah dapat gitu. Itu juga kekhawatiran kami karena kami datang bersama dengan keluarga karena waktu itu saya masih memberikan ASI, jadi tidak memungkinkan untuk meninggalkan anak saya, jadi harus datang. Mulai dari pengalaman kami waktu saya S2 sampai S3, yang kami lakukan adalah pattern yang sama, yakni temporer dulu, lalu permanen. Karena kami ingin memastikan bahwa rumah yang kami tempati secara permanen itu 2 tahun kan, apalagi S3 4 tahun, itu kami harus pastikan itu aman untuk anak-anak seperti itu. Jadi itu untuk pertimbangan untuk keluarga. Mungkin untuk rekan-rekan ada pertimbangan sendiri. Jadi pattern yang kami lakukan itu adalah kita datang dulu, temporer dulu, dan membuat komitmen dengan landlord yang temporer tersebut. Misalkan contohnya kami gini, Mbak, saya temporer 2 minggu. Just in case dalam waktu 2 minggu kami tidak menemukan, apakah bisa kami extend? Itu pertama. Ketika bilang, oke bisa Mbak Mei, bisa extend sampai dengan Mbak dapat, itu rezeki. Tapi kami tidak mendapatkan itu, kami nggak bisa Mbak Mei karena ada yang akan tinggal atau sudah kami koskan untuk tanggal itu selanjutnya. Jadi alternatif kedua kita harus nyari alternatif setelah 2 minggu habis itu. Just in case dalam 2 minggu itu kami tidak mendapatkan rumah. Tapi Mbak Estu, dalam mulai datang, karena kita datang itu jauh hari sebelum orientasi kan ya, masih seminggu 2 minggu. Datang hari kedua setelah bank dapat semua, dapat itu kami langsung hunting rumah, karena di Indonesia kami sudah, saya naksir rumah ini, saya akan datangi rumah ini. Kita inspeksi langsung, mulai dari keamanannya, karena pernah kami datang tuh di rumahnya oke, tapi lingkungannya enggak. Di sampingnya ada perusahaan batu bata lah, apalah, itu secara itu enggak. Jadi ada hal-hal yang enggak harus kita lakukan di situ langsung gitu. Jadi dan di situ itu memang susah, tapi
masih banyak rumah juga, jadi kayak khawatir oke, tapi nggak nggak impossible gitu, gimana ya? Ya gitu. Jadi semua kita bersama-sama itu merasakan itu semua, pressure untuk mendapatkan. Bahkan ada rekan saya yang akhirnya, udah cukup nggak usah nyari rumah sendiri deh akhirnya karena dia nggak ada kids ya. Jadi married couple, makanya sekali lagi itu kita bawa anak atau enggak, mereka cukup dengan satu rumah share house tapi dia, kamar sendiri gitu, ada kamar mandi di dalam dan sebagainya. Jadi ya itu aja temporer dulu, membuat komitmen sampai dengan itu dan mencari gitu. Tetap insya Allah ada Mbak Estu. Karena, kenapa ya, terus gini, saya pernah mengalami sendiri ketika, udah deal nih ya, tapi agen akan memburu kita untuk deal dan transaksi. Jadi itu kayak saya udah curiga scam, maksudnya sepanjang saya mencari rumah, itu tidak ada agen yang memburu-buru kita untuk membayar atau bertransaksi. Sekalipun itu kayak legit gitu ya. Tapi ketika ada kesan untuk in a rush, itu kita harus aware juga. Jadi saya pernah mengalami satu, saya sudah mencari rumah, udah deal, udah proses panjang, kok saya merasakan vibes-nya ini saya dibikin in a rush gitu. Kalau kamu nggak bayar per hari ini, kamu nggak dapat nih rumah ini. Padahal agen itu biasanya memberikan jeda seminggu untuk kita tanda tangan, melakukan transaksi, memikir lagi. Intinya itu tidak akan memburu-buru kita, itu biasanya itu yang legit. Ketika ada kita dibikin kayak cemas dan itu kamu nggak dapat nih kayak gitu-gitu, itu saya lepas akhirnya setelah konsultasi dengan senior. Jadi apapun teman-teman, ketika ada unsur transaksi itu baiknya didiskusikan dengan teman-teman yang sudah di sini. Bisa dengan tim kelurahan, bisa dengan badi, Mbak aku dapat tawaran ini. Ketika itu legitimate, ambil. Tapi ketika ada sedikit keraguan, mending tidak gitu Mbak Estu. Ketika Mbak Estu ternyata diinspeksikan teman, Mbak mantep, nggak ada keraguan sedikit pun, ambil. Tapi ketika ragu, mending temporer dulu, langsung cari aja di sini Mbak. Mbak bisa merasakan, bisa mengukur jarak jauhnya dari rumah gitu. Ini ya, teman-teman yang baru-baru datang ini juga banyak yang susah nyarinya, tapi dapat gitu Mbak Estu. Tetap semangat. Boleh nanya lagi nggak, Kak? Iya, silahkan Eh, boleh Mas. Rata-rata eh, waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa dapetin permanen house kalau di sana itu berapa lama? Jadi, apakah selama dalam 2 minggu itu memang rata-rata orang udah bisa dapet atau bisa lebih? Kemudian aku mau nanya juga, kadang aku tuh sering banget ngelihat ya, di website-website yang, dia provide student accommodation, rata-rata mereka itu ada tulisan minimum stay harus 12 bulan atau 6 bulan. Nah itu, gimana ya Kak, pendapat Kakak tentang itu? Jadi Mbak Azri langsung jawab ya. Baik Mbak Estu. Jadi untuk waktunya itu kayak rezeki, kayak jodoh Mbak Estu. Kita nggak bisa kayak gini. Saya bilang 2 minggu, tapi kenyataannya saya 4 hari sudah deal dengan rumah yang saya tempati sekarang. Ada teman yang sampai 6 bulan akhirnya baru dapat. Jadi kayak kadang lebih cepat, kadang lama banget, kadang ada hal-hal yang kita compromise. Misalkan nggak dapat di Clayton nih, oke agak jauhan dikit Springfield, oke agak jauhan dikit Noble Park. Jadi ada filter-filter yang bisa kita mainkan ketika nanti kita mencari Mbak Estu. Dan caranya gimana ya? Kita harus sekali lagi tahu akses transportasinya dan segala macam pertimbangan-pertimbangan itu Mbak Estu. Jadi untuk waktunya bisa lebih cepat, bisa lama, seperti itu. Jadi itu nggak bisa karena case by case ya. Karena saya 4 hari Mbak Estu, jadi karena bawa keluarga ya 4 hari deal, terus minggu kedua kami menempati rumah ini gitu. Terus pertanyaan kedua tadi Mbak Estu apa ya? Sorry Mbak Estu. Oh iya, ada rekan juga yang dia keluarganya nyusul. Jadi dia temporary nyari yang seperti Mbak sampaikan tadi. Ternyata dilalah keluarganya datang lebih cepat. Jadi ya sesuai dengan kontrak yang dia bikin, dia harus bayar apa namanya ya, denda atau fee gitu yang mungkin sebagai mutus kontrak di tengah-tengah gitu.
Ini mungkin ada rekan saya nih Mbak Azri, ada Mbak Yosi sepertinya. Mbak Yosi ini rekan saya yang salah satunya agak jauh dari Clayton gitu ya Mbak Yosi mungkin. Kalau Ya, ada Mbak waktu Mei. bisa bercerita. Begitu Mbak Astu, Mbak Azri, terima kasih. Thank you, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Estu dan Mbak Mei untuk pertanyaan dan jawabannya. Masih ada slot 2 pertanyaan lagi. Yang mau bertanya langsung aja raise hand. Kalau mau open mic, yang mau ditanyakan di chat boleh. Silakan. Oh ya, itu ada pertanyaan terkait Jumatan untuk Kak Fahmi. Jam berapa Oh, Kak Jumatannya dan mungkin bisa di-share di mana iya, Jumatannya iya. gitu. Oke, untuk Jumatan itu sesuai dengan waktu zuhur tentunya ya. Kalau di saat winter kemarin itu kita jam 12:30 udah mulai Jumatan. Kalau di area kampus Monash itu, baik itu Caulfield maupun Clayton, itu diselenggarakan di Monash Sport Area, itu di basketball court. Tapi kalau misalkan kampus sedang tidak ada aktivitas perkuliahan atau kemarin kayak semester break, biasanya kalau di Clayton ini kita di Bedu Avenue ya, namanya Bedu ya, di Masjid Bedu. Itu sih untuk Jumatan. Oke, makasih Mas Fahmi. Ada juga Nah, di One Space, sorry, ada juga di One Space kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan ke Springvale, tempat aku dan Mbak Mei mengajar setiap Sabtu, itu ada setiap Jumatnya ada Jumatan di One Space di Springvale. Em, ada yang raise hand di sini, Kak Edo Latama Febrinal. Boleh silakan open mic-nya, Kak. Ya, izin Kak, mungkin pertanyaan saya masih lanjutan dari yang tadi terkait perubahan unit. Kalau misalkan saya melakukan perubahan unit itu dan setujui, apakah nomor transaksinya berubah ya? Karena saya rencana mau langsung proses ke pembuatan MPAS, kemudian penjemputan bandara, karena menanyakan nomor transaksi. Takutnya nanti kalau misalkan unitnya saya ganti, nomor transaksinya berganti lagi gitu. Takutnya seperti itu. Mungkin bisa di-sharing atau ada pengalamannya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Boleh ditanggapi mungkin Mbak Mei ataupun Mas Fahmi kalau mau juga. Silakan. Mengenai transaction number. Ya, mohon izin, terima kasih pertanyaannya Mas Edo. Untuk masalah penggantian itu saya sangat berhati-hati Mas Edo karena ketika saya ingin melakukan setiap perubahan biasanya saya konsultasi dengan academic advisor atau Monash Connect. Jadi baiknya karena ini nanti masih ada waktu yang cukup panjang, baiknya konsultasi dulu dengan academic advisor Mas Edo dulu lewat email bisa atau lewat kedatangan nanti juga bisa. Karena itu nanti kan ada proses habis ini harus ini. Sementara itu gitu dulu karena Mas Edo masih punya banyak waktu karena untuk perubahan apa itu saya agak takut karena perubahan di West nomor dan sebagainya itu sebelum saya pastikan ke Monash Connect gitu Mas Edo. Takutnya berimplikasi ke yang lainnya gitu. Gitu Mas Edo. Baik, berarti terkait perubahan transaction number-nya belum pasti juga ya kayak kalau Iya. misalkan diganti unit. Iya, sementara dibiarkan dulu untuk penggantian unit mungkin perlu ngobrol dulu dengan academic advisor atau Monash Connect dulu dan pastinya setiap kita melakukan transaksi itu akan keluar gitu Mas Edo. Apapun yang kita lakukan itu transaksinya ganti gitu. Jadi nanti Oh, mending dipastikan dengan academic pathway. Dan academic pathway ini satu hal yang riskan teman-teman. Apalagi teman-teman ini boleh ya Mbak Azri ya jelasin ya. Karena ada teman yang waktu itu jurusan Faculty of Education, karena kan ada mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib, ya kan? Betul kan? Nah, ketika di tahun kedua, dia ingin mengambil pilihan, tapi dia nggak sadar kalau yang wajib itu belum, gitu. Jadi dia diberi peringatan itu banget apa jadinya dia sedih banget karena ada mata kuliah yang sangat dia butuhkan yang pilihan tapi tidak dia ambil, tidak bisa dia ambil karena ada yang wajib belum diambil di tahun pertama. Jadi teman-teman, nah makanya di awal tadi saya tulis namanya academic pathway itu benar-benar dipastikan, didiskusikan dengan academic advisor ke Monash Connect. Itu penting banget. Jangan nyesel di tahun kedua. Itu sakit banget. Jadi mulai nyusun unit itu ngobrol sama senior yang satu jurusan
langsung dipastikan lagi dengan academic advisor gitu. Itu mungkin tips yang pengalaman dari kami, angkatan kami sebelumnya yang ya mengalami tentang penyusunan itu tapi kayak ngefek banget ke perjalanan akademik kita gitu. Gitu ya, Mas Edo, semoga. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Edo dan Boleh Mbak. sedikit masukan tambahan? Ya, silakan. Silakan Mas Syahab. Mengenai pergantian unit, sebenarnya kalau saran saya pribadi sudah sangat tercover dengan penjelasan Mbak Mei dan juga Mas Fahmi, insya Allah sebentar. Saya cuman ingin menggarisbawahi bahwa kalau ini dari kelurahan dan dari pelajaran kita dari beberapa tahun ke belakang, bahwa kalau misalkan unitnya nggak cocok, silakan ganti. Dari LPDP pun pernah punya aturan bahwa, maksud saya peraturan sekarangnya itu nggak boleh pindah jurusan, tetapi kami berdasarkan kejadian-kejadian ke belakang, kalau misalkan jurusan teman-teman pun tidak nyaman, maksudnya secara akademik mungkin kurang cocok, bisa mengajukan ke LPDP dan kami dari kelurahan itu bakal support. Karena kami tidak ingin teman-teman menjalani perkuliahan itu dengan beban yang sangat berat. Dan ini akan berpengaruh terhadap well-being teman-teman. Jadi kalau mau pindah, silakan pindah. Pindah jurusan pun kami akan support. Itu saja dari saya. Thank you. Thank you, Mas Syihab. Ya, setuju sih. Tadi udah di-cover juga sama Mbak Mei dan di awal juga udah dijelasin sama Mas Fahmi lengkap tentang course map ya, itu diikutin aja dan advisor itu sangat membantu. Karena jujur aku juga ada course yang aku ubah. Aku ngambil elektif duluan daripada yang mandatory. Jadi mandatorinya baru aku ambil di second year di tahun ini. Dan itu semua dengan catatan harus bilang dulu ke advisornya. Jadi nanti akan direkomendasikan oleh mereka apakah cocok dan apakah akan bisa tercover sampai nanti lulus tepat waktu gitu. Jadi jangan suka untuk kontak advisor ya, karena mereka sangat fast respon biasanya dan responnya sangat lengkap gitu. Jadi bisa langsung ditanyakan ke advisor. Oke, ini mungkin satu lagi pertanyaan yang mau open mic silahkan. Masih ada satu slot lagi. Tadi kayaknya aku lihat ada yang raise hand tapi hilang ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Iya, saya Kak Galuh. Oh iya, silakan. Siapa ya? Galuh. Oh iya, Kak Galuh, iya, silakan. Kak Galuh, silakan. Iya, Kak. Ini saya mau menanyakan, Kak. Jadi saya ada kendala ya, mulai dari awal LOE sampai COE sekarang ini. Jadi yang waktu awal itu LOE saya salah dari IDP. Harusnya dikasih Master of Education in Digital Learning, dikasih Master of Education aja. Jadi sampai sekarang itu COE saya kan belum keluar, Kak. Nah, saya dapat email dari Monash Connect, kalau nggak salah apa yang dokumen itu kemarin, kalau misalnya apa namanya course ini Master of Education in Digital Learning ini penuh, saya harus ambil intake berikutnya ya. Nah, saya nggak masalah sih Kak. Cuma yang paling saya takutkan itu visanya keluar pas saya sudah ini Kak. Maksudnya gimana ya? Sudah perkuliahan sudah mulai. Nah, itu gimana ya? Katanya IDP sih late enrollment. Saya nggak paham apa late enrollment. Itu baiknya gimana ya Kak ya? Maksudnya saya juga ini sih apapun apapun itu insya Allah saya terima. Maksudnya saya nggak maunya itu perkuliahan sudah mulai, visa saya keluar, saya berangkat, itu sih yang saya takutkan, itu lebih baik defer seperti itu, Kak. Jadi sarannya gimana ya Kak ya? Kemudian kan saya juga belum bisa untuk enroll mata kuliah. Nah, apakah ada kemungkinan mata kuliah itu akan habis ya? Maksudnya penuh gitu. Ketika saya late terlambat seperti itu kan COE saya juga belum keluar Kak. Jadi saya juga belum bisa MCU seperti itu dan juga belum bisa urus visa. Nah, menurut Kakak mungkin ada senior-senior yang pernah pengalaman seperti saya bisa share gitu Kak supaya saya juga tenang gitu. Misalnya yang saya paling nggak mau sih visanya udah keluar dan di sana perkuliahan baru 1 minggu atau 2 minggu, kan sayang sekali ya Kak ya. Maksudnya awal-awal itu menurut saya sangat penting gitu Kak, kan lebih baik defer saja seperti itu Kak. Ya, saya minta ini ya Kak ya, apa saran-saran seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Galuh untuk sharingnya ya. Mungkin langsung dijawab aja sama Mbak Mei atau Mas Fahmi, silakan, atau bergantian nanti. Ya Pak, boleh izin ya. Mei dulu. Jadi Mbak Galuh, terima kasih pertanyaannya. Kalau late enrollment itu ada pengalaman juga. Ada teman yang late enrollment,
ketika saya melihat pengalaman dia, kayaknya nggak suggest untuk late enrollment ya Mbak. Seperti yang Mbak Galuh bilang, awal-awal itu sangat penting. Apalagi di Monash itu kurikulum itu sudah disarankan semester ini ngambil ini, sama ini. Itu sebenarnya mereka punya apa namanya scaffold. Jadi kurikulum di kampus Monash itu disusun kayak scaffolding. Jadi yang basic, agak berat, paling berat biasanya di tahun kedua gitu. Dan di awal-awal itu banyak sekali bahasa Jawanya modal kita untuk selanjutnya. Jadi sayang bener sih kalau relate enrollment gitu Mbak Galuh. Terus kalau misalkan administrasi digital itu jadi masuknya Mbak Galuh nanti itu ya general education bukan spesialisasi digital. Ha-ha. Kak, Nah, mohon iya. maaf, Jadi izin mending saya Mbak Galuh itu pastikan ke Monash untuk lekas mengganti LOE-nya. Itu cepat kok. Mungkin karena di sini lagi holiday season ya kan. Mungkin memang baru Januari akhir sampai Februari itu baru cepat direspon. Seperti itu. Kalau untuk mengubah itu harusnya nggak lama. Kan jangan sampai perubahan itu benar kata Mbak bilang visanya beda. Nanti ketika di imigrasi COE nggak sama ini malah bermasalah di keberangkatan. Jadi Mbak juga nggak ngerasa tenang kan. Jadi kayaknya kalau dari saya pribadi saya nggak suggest, mungkin dari Mas Fahmi atau teman-teman lainnya mungkin bisa. Itu ya Mbak Galuh ya. Semoga lekas solve masalah administrasinya. Mbak. Jadi lebih baik saya defer aja ya Mbak ya. Misalnya saya kasih deadline gitu, misalnya sampai tanggal 12 visa saya belum keluar seperti itu, atau COE saya belum keluar, lebih baik langsung menghubungi LPDP untuk defer saja seperti itu kan Mbak Mei? Untuk Mbak Galuh berarti udah apply visa? Belum Mbak, jadi Oh, LOE-nya belum. lama ya. Jadi saya baru dapat itu LOE itu akhir Desember karena mengganti ya. Harusnya saya ambil Master of Education in Digital Learning, saya dapatnya Master of Education in General Studies kalau nggak salah. Nah itu gantinya cukup lama ya, mungkin karena Iya. Natalan juga dan tahun baru. Mm-mm. Kemudian kemarin itu COE-nya juga ada masalah. Sepertinya saya kurang tahu sih. Eh, saya waktu apply ke IDP itu memang pakai paspor yang sudah mau habis. Setelah itu awal Desember sudah saya ganti. Nah kemarin itu COE-nya bilang tidak bisa memproses karena paspornya masih yang lama. Nah saya pikir ini kan memang dari IDP-nya. Kemudian juga ada emailnya itu kalau misalnya course-nya ini penuh, saya harus defer ke next aja. Sedangkan ke IDP disarankan late enrollment. Nah saya kan ya itu tadi keberatannya karena kan awal-awal pasti penting sekali ya Mbak ya jadi Iya. fondasinya ya. Mm-mm. Jadi lebih baik saya mikirnya lebih baik ini aja sih defer. Tapi yang ingin saya tanyakan itu batasannya itu maksudnya kapan ya saya bikin deadline-nya? Oh, misalnya sampai tanggal 12 Februari saya belum dapat COE atau misalnya udah dapat COE tapi visanya belum keluar. Jadi kapan saya harus inisiatif untuk defer seperti itu ya Mbak ya? Supaya tidak ini. Ya, Mbak Galuh karena ini kayaknya case-nya lumayan itu ya Mbak Azri ya. Kayaknya ini perlu ngobrol personal sekaligus mungkin dengan Pak Lurah juga, dengan LPDP juga. Ini untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk Mbak Galuh. Karena kalau dari agen pendidikan, semakin cepat berangkat, semakin cepat mereka mendapatkan komisi kan. Iya, betul. Nah, kalau kita yang aman untuk kita pilih yang terbaik. Mungkin ada sesi khusus Mbak Galuh untuk konsultasi terkait itu. Iya, harus beneran. Baik. Mbak Mas Galuh. Fahmi mungkin mau menambahkan? Mungkin Mbak. Oke, terima kasih. Sebetulnya kalau untuk dokumen perbedaan tanggal di visa dan tanggal intake mungkin tadi sudah di-cover sama Mbak Mei ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya ini kasusnya sama terjadi di saya gitu. Bahkan saya ini baru nyadar ini memang kesalahan saya juga sih. Karena kan ketika saya dapat LOA, saya bacanya cuman Master of Education aja. Saya nggak baca tuh ujungnya in apa gitu. Dan course code-nya itu ternyata salah kan. Harusnya 22 jadi 20 gitu. Saya juga jadi General Studies. Nah, bahkan saya baru menyadari kalau LOE saya itu bukan digital learning sudah masuk bulan Agustus, udah 1 bulan kuliah. Iya, jadi itu mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman ya, kayak ketika mulai otak-atik gitu, kayak dokumen, mau lihat dokumen gitu, pas dibaca-baca,
loh kok saya general studies, padahal saya kan apply-nya digital learning gitu. Di situ saya agak panik juga memang gitu, karena masalahnya sudah berjalan nih 1 bulan. Pada saat itu saya mau hubungi Pak Lurah Ahmad karena periode sebelumnya ya, sebelum Pak Sihab, kemudian kemudian disarankan untuk menghubungi LPDP pada saat itu. Semoga menenangkan ya. Pada saat itu saya menghubungi LPDP dengan mengajukan perubahan program studi bahwa kesalahannya adalah kesalahan pada course code yang harusnya di belakangnya 20 menjadi 22 gitu. Dijelaskan bahwa saya menggunakan agen pendidikan, dirunutkan seperti apa, kemudian tahapannya ada 2, minta ACC ke LPDP dan menceritakan kronologi serta bukti-bukti dokumen yang salahnya. Kemudian saya juga konsultasi dengan student academic advisor dari Monash bahwa saya tidak seharusnya ada di mata program kuliah ini gitu, sehingga dia menyarankan, oh kalau memang kamu salah nanti bisa ikut tanggal sekian di bulan Oktober, bahkan saya harus nunggu dari Agustus ke Oktober baru bisa ikut perpindahan itu di semester 2. Kenapa? Karena Mbak Galuh tadi yang bertanya ya, di education ini untungnya mata kuliah semester pertama ini kita seragam. Betul nggak? Betul ya? Di education ini seragam, yaitu educational research, apa ya nama mata kuliahnya saya lupa. Pokoknya 2 itu seragam, jadi semua program education itu sama, baik itu TESOL, digital learning, di general study semuanya sama, sehingga kita baru mengontrak mata kuliah yang election yang sesuai dengan penjurusan atau spesialisasi kita itu di semester 2. Sehingga eh, saya bisa mengontrak mata kuliah secara full di semester pertama karena semuanya masih mengontrak mata kuliah yang umum, yang compulsory, mandatory gitu. Jadi mudah-mudahan masalah soal visa dan COE-nya cepat selesai. Tapi kalau masalah pergantian course-nya saya yakin mudah sih, kata tadi juga Mbak Mei, betul, karena mengeluarkannya mudah, di pergantiannya mudah gitu. Kalau dari Monash dan LPDP-nya, selagi memang itu pure ada kekeliruan atau ada kesalahan, baik Monash maupun LPDP akan ACC karena saya pun di ACC. Oke, terima kasih Mbak Mei dan Mas Fahmi untuk jawaban-jawabannya, dan terima kasih Mbak Galuh, semoga cepat terselesaikan ya. Jangan suka-suka tuh minta bantuan dan floor di grup, kalau misalnya yang kurang nyaman bisa personal chat aja, terutama mungkin bisa langsung minta bantuan dengan Pak Lurah ya. Siap membantu, selalu siap sedia Mas Syihab itu. Oke, mungkin karena sudah habis nih waktunya, mohon maaf kalau misalnya tidak tercover semuanya pertanyaannya, tapi mungkin bisa ditanyakan nanti pada saat sesi baku jaga atau oleh teman-teman Badi. Semoga tetap bisa terjawab nantinya ya, dan bisa membantu teman-teman semua untuk berangkat ke sini, berangkat ke Monash maksudnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk tanya apapun selama apa namanya, itu bisa membantu nantinya. Jadi biar nggak ada masalah apapun ke depannya, ditanyakan aja. Kalau gitu terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah hadir pada hari ini. Terima kasih untuk Mbak Mei dan Mas Fahmi. Aku pamit undur diri, aku serahkan kembali ke panitia. Terima kasih.